Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Global yang diampu oleh dosen Bapak Febrian Alwan Bahrudin, SPD MPD. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nazwa Fadilatun Sulis. Nama saya Amelia Widiana. Nama saya Muhammad Satria. Cukup sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan video kami. Jadi selanjutnya itu terdapat latar belakang. Jadi e-commerce itu merupakan hasil dari perkembangan digital di mana media perdagangan itu memungkinkan kegiatan jual beli itu tanpa harus bertemu langsung dengan penjual. Dalam transaksi jual beli elektronik, konsep pasar tradisional yang dilakukan secara langsung telah berubah menjadi transaksi perdagangan jarak jauh melalui internet, terutama pada marketplace. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya telah menghasilkan transformasi aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Kehadiran teknologi menjadi semakin penting dan memaksa kita untuk untuk selalu bertindak dengan cepat, praktis, efektif, dan efisien, terutama dalam melakukan proses transaksi. Kebutuhan akan proses transaksi yang cepat, praktis, efektif, dan efisien. Ini direspon oleh perusahaan dan penyedia jasa dengan memberikan pelayanan, kemudahan, akses informasi, serta menghubungkan penyedia barang dan jasa dengan konsumen melalui penerapan aplikasi teknologi informasi yang bersifat modern seperti teknologi e-commerce. Ekonomi tradisional dengan metode yang bersifat konvensional, yang pelanggan datang ke toko untuk melakukan transaksi pembelian dirasakan kurang efisien karena waktu yang tersisa cukup banyak, antara lain untuk kegiatan mendatangi toko dan mengantri. Selanjutnya terdapat identifikasi masalah, yaitu yang pertama, sulitnya mengakses situs yang tidak bisa dijangkau. Yang kedua, kurangnya pengoptimalan platform media sosial. Yang ketiga, ketidakmampuan produk lokal untuk bersaing di platform atau e-commerce. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Yang pertama, sulitnya mengakses situs yang tidak bisa dijangkau. Beberapa faktor yang menyebabkan situs tidak dapat dijangkau di dalam e-commerce antara lain adalah masalah teknis pada situs, server hosting situs, dan gangguan koneksi internet di perangkat pengguna. Dan situs tidak dapat digunakan atau dijangkau dapat mengganggu kenyamanan pengguna internet dan juga dapat menghalangi akses mereka terhadap informasi, layanan, atau produk yang dibutuhkan. Penyebab lainnya juga meliputi karena situs yang down, koneksi internet tidak stabil, hingga kesalahan dari browser dan perangkat yang digunakan. Jadi kita sebagai customer harus memastikan bahwa situs yang kita gunakan, lalu koneksi internet yang stabil, dan juga perangkat yang dapat digunakan dengan baik sehingga tidak berjalan dengan lambat. Lalu selanjutnya, kurangnya pengoptimalan platform media sosial. Kurangnya pengoptimalan dalam konteks platform media sosial merujuk pada ketidaksempurnaan atau kekurangan dalam berbagai aspek pengelolaan dan penyediaan layanan media sosial, seperti penyaringan konten yang tidak relevan atau bahkan berbahaya. Lalu kurangnya perhatian terhadap keamanan data pengguna dan juga pelanggaran privasi dapat merugikan pengguna dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap platform tersebut. Platform media sosial ini juga dapat menerapkan standar kualitas yang ketat, karena hal itu dapat menyebabkan penyebaran informasi palsu, berita palsu, atau bahkan konten yang tidak bermutu. Lalu kita juga sebagai pengguna harus bisa menggunakan media sosial ini dengan cukup. Selanjutnya yaitu ketidakmampuan produk lokal untuk bersaing di platform atau e-commerce. Produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri karena produk dalam negeri kualitasnya lebih rendah atau minim daripada produk luar negeri atau impor, dan harga produk di dalam negeri ini lebih mahal daripada harga produk impor tersebut, sehingga banyak orang yang lebih berminat untuk membeli atau memakai produk-produk impor. Hal ini dapat menyebabkan produk lokal ini kalah bersaing dengan produk luar negeri. Sejumlah langkah yang harus dilakukan suatu negara agar barang produksi dalam negeri tidak kalah bersaing
dengan produk negara lain atau produk impor, antara lain dengan meningkatkan kualitas barang agar lebih unggul daripada produk negara lain, lalu menjual barang dengan harga yang lebih murah dan juga kualitas yang lebih bagus dibandingkan negara lain agar banyak masyarakat yang selanjutnya ada tujuan. Sulitnya mengakses situs yang tidak bisa dijangkau dan memastikan situs e-commerce dapat dijangkau dengan mudah. Tujuannya adalah untuk mendorong lebih banyak UMKM dan bisnis kecil untuk menggunakan platform e-commerce. Hal ini dapat membantu memperluas pangsa pasar dan memperkuat ekosistem e-commerce secara keseluruhan. Selain itu, tujuan lainnya mungkin termasuk meningkatkan keamanan situs, perbaiki masalah teknis, dan memastikan ketersediaan produk dan layanan yang optimal. Penting untuk mengidentifikasi penyebab sulitnya akses situs e-commerce dan mengatasi masalah tersebut demi mencapai tujuan yang diinginkan dalam konteks e-commerce. Selanjutnya ada kurangnya pengoptimalan platform media sosial. Peningkatan pengumuman yang berlebihan. Tanpa pengoptimalan yang tepat, pengguna mungkin terjebak dalam perilaku penggunaan yang berlebihan atau adiktif, menghabiskan waktu yang tidak sehat di platform media sosial. Selanjutnya ada pembaruan kebijakan. Kurangnya pengoptimalan bisa menjadi pendorong bagi platform media sosial untuk memperbarui kebijakan mereka atau meningkatkan transparansi mereka dalam hal bagaimana data digunakan dan bagaimana algoritma beroperasi. Ini dapat memperkuat kepercayaan pengguna dan mengurangi kekhawatiran tentang privasi dan keamanan. Selanjutnya ada penyebaran konten tidak benar. Selanjutnya ada ketidakmampuan produk lokal untuk bersaing di platform atau e-commerce. Dalam hal ini, untuk mengetahui tujuannya, yaitu ada dua dari segi peluang dan tantangan, yaitu peluang e-commerce lokal. Pemahaman pasar setempat. E-commerce lokal memahami kebiasaan konsumen, preferensi produk dan lingkungan hukum setempat. Ini memungkinkan mereka memberikan pengalaman belanja yang lebih terpersonal. Selanjutnya ada kolaborasi dengan produsen lokal. Kerja sama dengan produsen lokal dan bisnis kecil, memperkuat rantai pasokan dan memberikan produk unik kepada konsumen. Selanjutnya ada tantangan e-commerce lokal. Persaingan dengan platform global. Selanjutnya yaitu terdapat manfaat. Nah, yang pertama, sulitnya mengakses situs yang tidak bisa dijangkau. Jadi, sulitnya akses situs dalam e-commerce itu tidak memiliki manfaat yang positif. Sebaliknya, sulitnya situs yang tidak dapat dijangkau itu memiliki dampak negatif bagi bisnis e-commerce dan penggunanya. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi akibat sulitnya akses situs dalam e-commerce. Yang pertama yaitu kerusakan reputasi. Jika masalah akses situs berulang kali terjadi, bisnis e-commerce itu dapat mengalami kerusakan reputasi yang signifikan. Pengguna itu dapat berbagi pengalaman negatif mereka dengan orang lain, yang dapat mempengaruhi persepsi dan kepercayaan calon pelanggan. Nah, dalam konteks e-commerce, penting untuk memastikan situs dapat diakses dengan mudah dan lancar. Ketersediaan situs yang baik merupakan faktor yang dapat menciptakan pengalaman penggunaan yang positif, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta mendukung pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Identifikasi yang kedua yaitu kurangnya pengoptimalan platform media sosial. Juga terdapat manfaat. Yang pertama itu pertukaran informasi yang lebih luas. Kurangnya pengoptimalan dapat mendorong pertukaran informasi yang lebih luas karena pengguna itu dapat melihat beragam konten yang mungkin tidak mereka temui di sekitarnya. Yang kedua yaitu transparansi dan keterbukaan. Dengan kurangnya pengoptimalan, platform media sosial mungkin perlu juga menjadi lebih transparan tentang praktik mereka dan cara mereka mengelola konten. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform e-commerce. Yang ketiga yaitu mendorong inisiatif pengguna. Dengan kurangnya pengoptimalan, pengguna mungkin merasa lebih didorong ya untuk mengambil inisiatif dalam mencari konten yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka sendiri. Nah, yang dapat meningkatkan rasa kepemilikan atas pengalaman
online mereka. Selanjutnya itu identifikasi masalah yang ketiga, yaitu ketidakmampuan produk lokal untuk bersaing di platform atau e-commerce. Nah, jadi di sini juga terdapat manfaatnya. Yang pertama itu peningkatan kualitas, yaitu ketidakmampuan bersaing memaksa produsen lokal untuk meningkatkan kualitas produk agar lebih menarik bagi konsumen. Yang kedua itu kolaborasi. UMKM dapat berkolaborasi dengan produsen lokal dan platform e-commerce untuk memperkuat rantai pasokan dan memperluas jangkauannya. Yang ketiga itu patriotisme ekonomi. Jadi membeli produk lokal mendukung ekonomi domestik dan menciptakan lapangan kerja. Jadi, meskipun ada tantangan, ketidakmampuan produk lokal juga dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonominya. Pernahkah Anda berbelanja online? Tentunya hal ini sudah merupakan hal yang tidak asing bagi kita semua. Terlebih lagi, di era serba internet sekarang ini, kegiatan perdagangan tidak lagi berpusat di lokasi fisik seperti pasar, supermarket, swalayan, atau mal. Di era digital ini, semakin banyak orang yang berbelanja lewat internet atau secara online, baik itu di komputer atau smartphone. Toko online untuk berbelanja tersebut dinamakan e-commerce.